Sejumlah pihak yang merasa dirugikan karena gagalnya perlombaan tari di Taman Indonesia Kaya Kota Semarang kembali datangi Pemprov Jateng. Mereka kembali mengadu ke Pemprov Jateng dan meminta Pemprov Jateng memberikan sanksi ke ketua penyelenggara perlombaan bernama Mei Sulistyoningsih. Bahkan para peserta dan perwakilan sanggar tari tersebut datang ke Pemprov Jateng bersama DPD Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah dan Mandiri Indonesia, APMIKIMDO, Jateng. APMIKIMDO turut hadir lantaran juga dirugikan karena penyelenggaraan perlombaan tari mencatut nama APMIKIMDO. KM APMIKIMDO dalam masalah kasus saudara Mei ini yang dengan grupnya komunitas Semarang Ekonomi Kreatif yang mencatut nama APMIKIMDO. Memang saudara Mei ini pernah menjadi ketua DPC APMIKIMDO yang SK kita berikan itu tanggal 22 Oktober. 22 Oktober dia minta SK sebagai ketua DPC APMIKIMDO Kota Semarang. Kita berikan SK, tetapi SK itu pun dia tidak menjalankan sebagai ketua APMIKIMDO karena dia lebih menjalankan sebagai ketua komunitas Semarang Ekonomi Kreatif. Jadi SK setelah diterima, dia langsung membuka rekening di BNI, lalu membuat proposal. Nah, proposal kegiatannya itu ternyata dia menggunakan KOP Semarang Ekonomi Kreatif, tidak menggunakan KOP DPC APMIKIMDO Kota Semarang. Nah, tapi anehnya rekening untuk menerima sponsor itu pakai rekening DPC APMIKIMDO Kota Semarang. Kami tegur keras dan itu saya sudah katakan ini pelanggaran ADART. Maka pada tanggal 1 Desember 2024 kemarin SK DPC APMIKIMDO kita cabut. Dia sebagai ketua DPC APMIKIMDO Kota Semarang kita cabut, dan dia karena dia memang tidak mau meregistrasikan diri sebagai anggota asosiasi, maka tanggal 1 itu kita kasih perhatian, saudara Mei Sulistiyowati sudah tidak menjadi ketua DPC APMIKIMDO, seluruh pengurus kita cabut karena itu pengurus yang dicantumkan juga sekedar dicantumkan, kan? Nah, kami menyatakan si saudara Mei Sulistiyowati tidak boleh menggunakan rekening atas nama DPC APMIKIMDO, tidak boleh menggunakan logo-logo APMIKIMDO, ya, tidak boleh menggunakan apapun yang berkaitan dengan APMIKIMDO, dan kami mencabut dukungan acara Semarang Ekonomi Kreatif yang dibikin dia. Kami sudah nyatakan tanggal 1 Desember 2024 kemarin. Tetapi kenyataannya saudara Mei masih menggunakan rekening DPC APMIKIMDO Kota Semarang yang sudah kita bekukan SK-nya untuk menerima pendaftaran lomba-lomba. Hari ini kami akan dari Gubernuran langsung ke Polda ke Kapolda, ke Polda Jawa Tengah untuk melengkapi berkas kami yang kami sudah laporkan Jumat kemarin. Kami Jumat kemarin sudah melaporkan saudara Mei berkaitan dengan penggunaan rekening kita. Jadi rekening DPC APMIKIMDO Kota Semarang digunakan untuk kepentingan pribadi dan organisasinya dia. Nah, karena peserta lomba tahunya transfernya ke rekening DPC APMIKIMDO kan. Kami ini kena getahnya itu kan. Nah, kami ingin membersihkan nama kami. Organisasi kami ini organisasi yang legal. Ya, kami sudah punya 35 DPC di seluruh Jawa Tengah. Kita mau mengembangkan, mendampingi teman-teman pelaku UMKM untuk bisa lebih mandiri. Tapi dirusak oleh saudara Mei Sulistiyowati yang mencatut nama rekening kami, tetapi kebetulan kegiatan lombanya tidak jalan, terutama yang tari. Kasihan anak-anak itu. Makanya hari ini korban yang dari Sanggar Tari hadir juga di sini untuk mendukung kami dan mendorong supaya pihak dari Pemprov Jateng menyangsi dia, memberikan sanksi. Mungkin ini kami ada dari ada penyalahgunaan dari komitmen yang sudah harusnya izin dan serta
izin. Kalau dari perwakilan Sanggar Tari, apakah ada yang mau disampaikan dulu? Tadi kan dari Abdi Indo ini kita belum mendengarkan yang dari Pak, jadi sebelumnya kami sebelumnya kami ke sini atas undangan dari Pak Karyanto selaku Ketua Apindo. Jadi sebelumnya itu kan begini gitu. Memang kita pertama transfernya kan ke seperti tertera yang ada di flyer pertama. Ada rekening tertera Apindo. Flyer itu pertama keluar itu awal November, Bu, sekitar awal November. Saya bacanya awal November nih, tapi untuk di share-nya tepatnya tanggal berapa saya kurang tahu. Kemudian di situ disebutkan ada trafik gubernur, perlombaan tingkat Jawa Tengah. Terus dan itu kegiatannya itu berlangsung selama 3 hari. Jadi saya pribadi selaku orang yang membaca flyer itu tertarik, otomatis tertarik karena wah kok eventnya besar sekali. apa-apa yang berdasarkan jadi kalau dari kami sendiri, kalau misalkan itu berhenti, kami diminta apa sanksinya, kita juga belum bisa menyampaikan apa sanksinya yang secara tertulis. Cuma monggo kalau misalkan kami dengan memiliki aspirasi dari gubernur itu Pak Musewu izin supaya kami juga bisa mendapatkan koordinasi dulu untuk memastikan bisa kita kaji dulu Pak, karena tidak sembarangan kita memberikan statement atau memberikan sebuah hal yang kaitannya dengan komunitas tersebut. Ya mestinya nggak boleh ya, karena tidak ada izin dari gubernur. Itu ketika saya diundang ke Upgris, diajak ketemuan, katanya dia punya anggota 350 pelaku UMKM, dia mau bantu UMKM, lalu dia mengajukan diri untuk menjadi ketua DPC Apmikimdo Kota Semarang, yang pas kebetulan kosong. Lalu saya verifikasi, ternyata ketika saya dimasukkan di grupnya bener, ada orangnya, ada interaksi gitu kan. Cuma kegiatannya kan belum ada. Nah, akhirnya saya minta untuk dipertemukan dalam sebuah pertemuan, dan dipertemukan juga rapat, hadir 75 orang, dan saya nyatakan, oh verifikasi cukup boleh menjadi ketua DPC Apindo. Akhirnya kami terbitkan SK. Nah, SK terbit, diterima dia, 2 hari dia langsung bawa ke BNI untuk membuka rekening atas nama DPC Apindo Kota Semarang, dicantumkan di proposal sponsor SEC kegiatan lomba tari-tari ini. Pak, berarti lomba tari kemarin itu cuma lomba tari aja apa ada rangkaiannya? Lomba tari ya sama UMKM. Jadi lomba tari itu kan dalam rangka meramaikan basar UMKM-nya itu, walaupun tempatnya berbeda. Aslinya itu kan tempatnya di TIK, karena waktu awal saya ikut ngurus, memang ikut nyupport gitu kan. Tapi ketika melihat gelagat yang tidak baik, niatan yang tidak baik, masa ketua DPC Apmikimdo Kota Semarang kok proposalnya kopnya kok Semarang Ekonomi Kreatif, kan nggak nyambung, gitu kan? Nggak nyambung. Ini ada niat apa, gitu kan? Lalu saya feeling ini nggak bener, makanya terus kita investigasi. Ya, kita lakukan investigasi, maka kita putuskan dalam rapat internal kami di DPD Jateng, kita cabut SK-nya. Kalau nggak dicabut bahaya, maka kita cabut SK di tanggal 1 Desember. Karena di belakang kasus ini masih banyak kasus yang lain yang melibatkan saudara Mei. Tadi sempat disebutkan juga waktu tadi ketemu sama perwakilan Pemprov, itu ada penipuan apa lagi Pak itu? Ada penipuan kandang ayam. Ya, totalnya berapa itu? Sudah diproses oleh Polda Jateng. Ya, saya punya alat buktinya, tapi kerugian pasti di atas miliaran. Tapi berlanjut nggak itu? Dari pelapor katanya mau dilanjutkan, kan? Makanya ini seandainya ini kasus ini bisa keungkap, nanti kasus-kasus yang lain akan terungkap. Ada koperasi, ada kandang ayam, ya. Dan yang lainnya ada. Nah, modusnya sama juga seperti itu?
Saya kurang paham modusnya yang dilakukan di koperasi, karena saya dapat informasi itu dari anggota kita yang jadi korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.